Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Semoga Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Dan untuk kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah cerita misteri yang berjudul Terjebak di Alam Lain ketika berada di Hotel Angker. Tepat tengah malam saat rembulan malu menampakkan diri dalam ruangan hotel, denting jam berbunyi. Ting tong, ting tong. Suara jam tua di kamar ini mengusik kenyamanan tidurku. Padahal waktu masih jam 12 malam. Dasar jam tua, umpatku. Entah sudah berapa lama aku tertidur, namun pagi belum juga datang. Akhirnya aku memutuskan untuk bangun. Sekilas aku melirik jam tua. Ya Tuhan, bagaimana bisa masih jam 12 malam? Pikiran ini melayang. Lalu yang tadi berbunyi dan mengganggu tidurku itu apa? Mungkinkah jam tua ini mati? Atau aku tadi hanya mimpi? Sudahlah. Lebih baik aku keluar dari kamar hotel ini. Saat membuka pintu yang terlihat hanya gelap, tidak ada penerangan sedikit pun. Bergidik rasanya diri ini melihat kegelapan yang seakan tiada ujungnya. Aku pun menutup kembali pintu, mencoba mencari tahu apa yang bisa aku lakukan untuk menghilangkan bosan. Saat sedang menatap jam tua, tiba-tiba lolongan serigala bersahut-sahutan membuat bergidik bulu roma. Diri ini yakin, meski dalam keadaan mabuk, bahwa semalam aku masih ke dalam hotel, tepat pukul 11 malam, dan tentunya hotel bintang 5 yang terpilih. Karena aku anti jika harus memilih hotel ecek-ecek. Brrrk. Suara pohon tumbang mengagetkanku. Diriku merasa seakan-akan sedang camping di tengah hutan. Aku masih setia di atas ranjang, ditemani cahaya yang temaram dari lampu yang baru aku tahu ternyata hanya 5 watt. Aku tersenyum simpul, membayangkan tidur dalam waktu yang lama, ternyata justru hanya 1 jam. Balm. Jantungku hampir copot mendengar suara pintu yang ditutup secara kasar. Untunglah diri ini masih muda. Tok-tok. Awalnya terdengar ketukan dengan ritme pelan, namun berubah menjadi sebuah geduran. Dan bruh, suara pintu berhasil didobrak. Langkah kaki memasuki sebuah ruangan terdengar sangat jelas. Ditambah suara rintihan yang membuat bulu kuduk meremang. Aku diam di atas ranjang, mencerna semua yang terjadi. Saat suara-suara itu menghilang, diri ini mencoba memejamkan mata. Baru sekejap aku memejamkan mata. Tiba-tiba terasa sebuah sentuhan lembut di kepala. Aku sangat berharap ini semua mimpi. Meski terasa sangat nyata, rasanya terlalu sempurna untuk sebuah halusinasi. Mungkin efek alkohol atau bahkan sabu yang aku pakai, pikirku. Sentuhan itu masih terasa, bahkan sekarang berubah menjadi cengkeraman di rambut. Saat diriku membuka mata, betapa terkejutnya terlihat orang tua parubaya tengah berbaring di sampingku. Genta mengalir dari luka di kaki dan sebuah robekan di perut yang memperlihatkan isi dalamnya. Aku hampir menjerit sebelum akhirnya dia membekap mulutku dan memeluk karena tahu aku akan memberontak. Genta merembes ke baju yang aku kenakan. Panik seketika, sekujur tubuh gemetar. Tenanglah dan diam jika ingin selamat. Perkataannya dingin, mampu membuatku diam membeku seketika. Melihat aku tidak lagi berontak, dia mulai melepaskan dekapan tangannya dan merenggang secara perlahan, mungkin sambil menahan perih di lukanya. Aku diam dan menunggunya untuk bicara, menjelaskan apa yang terjadi. Ia masih mematung dingin tidak bergeming. Pak,
Sebenarnya apa yang terjadi? Terdengar suara basku mengalun memenuhi ruangan. Bruk. Tak, tuk, tak, tuk. Derap langkah seseorang mengalun di koridor. Shh, pelankan suaramu. Orang tua itu menyuruhku mengobati lukanya. Perlahan aku berjalan menuju lemari tempat peralatan yang ditunjuknya. Betapa aku dibuat kaget dengan adanya peralatan medis lengkap di tempat seperti ini. Banyak pertanyaan membuncah di otakku. Setelah hampir 10 menit mencari, akhirnya aku menemukan yang dibutuhkan. Aku membawa semuanya. Di tengah cahaya temaram, dibantu dengan lampu sorot, aku mulai mengobati. Tanpa obat bius yang membuatku menyumpal mulutnya, menggunakan kain agar saat merasakan sakit, dia tidak berbalik menggigit bibirnya. Ini akan sangat menyakitkan, bisikku. Setelah mengetahui golongan darahnya, aku mulai mencari kantong darah yang cocok, lalu mulai memasangnya, begitu juga dengan infus. Sejujurnya aku sangat salut akan perjuangannya untuk bertahan hidup. Terlihat jelas dia menahan sakit saat aku mulai membersihkan lukanya. Terlihat bulir bening menetes di sudut matanya. Aku mulai menjahit perlahan luka di kakinya. Sesekali terdengar erangan dan tubuh yang sedikit bergerak. Nyilu mendengarnya. Mampukah ia bertahan dengan rasa sakit dirasakan? Keluhku dalam hati. Setelah selesai dengan 9 jahitan, aku mengarahkan lampu sorot ke arah perutnya. Terlihat jelas isi dalamnya. Ternyata satu ginjalnya telah hilang. Aku memasukkan kembali yang terkoyak, kemudian mulai menjahit. Terlihat napasnya tersengal dan lemas, kemudian tidak sadarkan diri. Mungkin karena rasa takut yang harus dia tahan. Setelah selesai dan mendapatkan 32 jahitan, bergegas aku membereskan peralatan dan meletakkannya di atas meja. Kemudian mengatur tetes infus agar tidak terlalu cepat habis, karena ini adalah infus satu-satunya. Sedangkan kantong darah aku tidak perlu khawatir, karena darah kami sama sehingga aku bisa mengambil darahku jika memang diperlukan. Entah sudah berapa lama, anehnya terlihat jam masih tetap pukul 12 malam. Apakah jam itu rusak? Aku tidak tahu. Yang jelas jam tanganku juga menunjukkan waktu yang sama. Entah berada di mana sekarang HP kesayanganku. Satu yang jelas, pihak hotel melarang tamu membawa HP masuk ke dalam kamar. Mereka sengaja menyediakan tempat penitipan. Ada sedikit rasa kesal di hati telah melakukan kesalahan. Seandainya aku dalam keadaan sadar, mungkin aku tidak akan berada di sini. Bagi mereka, apakah aku dokter muda bodoh, menghancurkan reputasi yang telah dibangun, menggunakan terlarang benar-benar suatu kehilafan. Awalnya aku berpikir akan bisa beristirahat dan mendapatkan ketenangan dengan cara seperti itu. Nak, ayo cepat pergi dari sini. Sebuah suara memanggil membuyarkan lamunanku seketika. Sedikit kaget, kemudian menoleh. Tapi Bapak masih terluka. Jangan khawatirkan aku. Kamu hanya perlu pergi dari sini. Melihat tatapannya, aku pun menurutinya. Aku berjalan mengendap-endap memasuki sebuah lorong sempit. Baru saja aku masuk ke dalam lorong, terdengar suara pintu didobrak dan suara tembakan yang memekakkan telinga. Mataku berembun, tidak sanggup rasanya kaki melangkah. Orang tua itu pasti sudah mati tertembak. Sekarang menggema hanya suara langkah kaki dan teriakan orang mencariku. Masih diam, aku tidak bergerak ataupun bersuara. Sangat takut. Setelah langkah kaki terakhir meninggalkan ruangan, aku buru-buru berjalan. Ternyata lorong ini berada di dinding. Aku hanya bisa berjalan sambil berjongkok karena ruangan ini sangat pendek dan sempit. Selanjutnya, pas di bagian sejajar dengan mata adalah kaca sedikit gelap.
tapi bisa membuat kita melihat apa yang terjadi di luar. Kaca ini terpasang di sepanjang gedung ini. Orang-orang yang melihat pasti mengira adalah desain tersendiri. Saat berjalan, aku melihat cahaya redup di dalam ruangan. Aku duduk dan melihat apa yang terjadi. Ternyata ada beberapa orang tengah melakukan operasi pada seorang wanita. Mungkin ini adalah tempat penjualan organ, pikirku. Mencoba menerka bahwa tempat ini pasti jadi tempat para penculik menjual para korbannya. Lantas, siapa bapak tua yang aku obati? Bagaimana dia bisa tahu ruangan rahasia ini? Bahkan lainnya tidak ada yang tahu. Kaki terasa kram, aku mencoba memaksakannya untuk terus berjalan. Saat akan melangkah, tiba-tiba pintu terbuka. Segerombolan laki-laki berjumlah 7 orang berpakaian putih seperti perawat memasuki ruangan dengan gagahnya. Mereka melaporkan bahwa mereka kehilangan jejakku. Terlihat HP yang mereka pegang diberikan kepada seseorang. Aku kenal sekali dengan HP yang sedang mereka otak-atik itu. Ya, itu adalah HP milikku. Jika pulang ke rumah, aku takut mereka mengetahui keberadaanku. Melapor polisi sepertinya juga bukan ide yang baik, karena ini pasti akan dibuat serapi mungkin. Justru aku akan ditangkap karena pengguna. Siapa yang akan mempercayai orang tidak sadar? Keluhku lagi meruntuki. Perlahan aku melangkah meninggalkan mereka yang tengah sibuk dengan HP milikku. Dalam pikiran hanya ada sebuah kata, apapun yang terjadi, setidaknya jangan sampai aku mati konyol karena takut mencoba. Saat sampai di ruangan yang terlihat kelap-kelip, aku melirik, ternyata di sini adalah tempatku memakai tadi. Berarti klub ini bekerja sama dengan hotel tersebut. Ada sedikit berbeda di sini. Terlihat orang-orang yang berjoget seperti tidak memiliki gairah hidup. Bahkan mereka terlihat banyak menunduk. Saat kaki akan melangkah, tiba-tiba tatapan dari seorang wanita sangat menusuk. Seakan dia mampu melihatku. Aku terdiam, takut itu pasti. Bulu kuduk terasa meremang, seharusnya di sini tidak ada angin. Mengapa rasa dingin di tengkuk tiba-tiba menjalar ke seluruh tubuh? Apakah kamu orang baru di sini? Dek, rasanya jantung berhenti berdetak. Sedetik kemudian jantung berdetak sangat cepat sekali. Sekuat tenaga aku berlari. Sayangnya itu hanya di dalam hayalanku. Kaki terasa dipaku sehingga sulit digerakkan. Saat tangan itu menyentuh pundak, terasa dingin menjalar semakin menjadi. Rasanya ingin aku berteriak. Hanya jangankan berteriak, mengeluarkan suara berjijit pun aku tidak sanggup. Mas, kamar berapa? Nanti saya antar. Mas terlihat tidak enak badan. Astaga, aku menggigil, mencoba menahan diri. Saat berbalik, justru dialah yang terlihat tidak enak badan. Bagaimana tidak, wajah pucat dan sekitaran mata berwarna hitam seperti kurang tidur. Justru lebih terlihat mengerikan dibanding bapak yang aku obati. Bingung harus apa yang aku katakan, gadis itu masih terus menatapku dingin. Perlakuannya justru hangat. Aku mengikutinya berjalan menuju ke sebuah ruangan. Ruangan ini terlihat lebih besar, meski masih dengan cahaya lampu yang temaram. Terlihat bersih, gadis tadi memasang alas berwarna putih di atas tempat tidur, yang justru terlihat seperti kain kafan bagiku. Kemudian aku bertanya dengannya, mencoba untuk mengakrabkan diri, tapi dia tidak menjawab. Dia hanya berbicara seperlunya. Mungkin dia tipe gadis pendiam, batinku. Tuk tak, tuk tak. Langkah kaki terdengar kembali. Aku langsung bersembunyi di dalam lemari. Terdengar pintu didorong.
Suara khas seorang pria terdengar mengalun menyapa gadis tadi. Entah apa yang mereka bicarakan. Yang pasti, setelah lelaki itu keluar dan menutup pintu, gadis itu menangis dengan tangisan yang sangat memilukan. Aku sampai merinding dibuatnya. Sedikit melirik jam di dinding melalui celah lemari, terlihat pukul 12 malam. Aku sedikit frustasi. Bagaimana mungkin semua jam di sini rusak? Batinku. Sedangkan aku merasa sudah sangat lama berada di sini. Gadis itu masih saja menangis. Sempat terlintas di benakku untuk keluar dan menenangkannya. Saat akan keluar, tiba-tiba saja wanita itu tertawa dengan seringai mengerikan dan mata terlihat putih. Aku terdiam. Siapa wanita itu? Apakah dia kerasukan? Aku harus pergi, tapi aku takut jika dia mencelakaiku. Bruk! Aku terjengkang ke belakang karena kaget. Tiba-tiba gadis itu menabrakkan dirinya ke lemari tempatku berada. Ternyata dalam lemari ini ada pintu rahasia ke dalam sebuah ruangan. Gadis tadi masih saja menghantamkan dirinya ke lemari. Aku berjalan memasuki ruangan. Sepertinya ini adalah ruangan rahasia. Terdapat banyak sekali orang tanpa nyawa di sini. Aku yakin ini adalah tempat pembuangan jasad. Bau busuk sangat menyengat, membuatku muntah-muntah. Tempat pembuangan ini sangat membuatku prihatin. Bahkan belatung-belatung dengan bebasnya keluar masuk di dalam jasad yang sedang menjadi santapan mereka. Seram. Oh tidak, di sini justru aku prihatin. Turut merasakan kasihan pada keluarga yang mereka tinggalkan. Apalagi jika tahu anggota keluarga mereka telah tiada dan tidak dimakamkan secara layak. Kemudian aku berjalan, berusaha mencari jalan keluar. Suara benturan tubuh gadis itu dengan lemari masih terdengar, bahkan diselingi dengan tawa dan tangisan. Saat sampai di tempat paling pojok ruangan, aku termenung mendengar suara rintihan. Angin berhembus membawa bau yang lebih wangi. Sejenak diri ini memejamkan mata, menikmati wangi bunga. Lagi-lagi itu tidak lama, karena aku sadar ini adalah ruangan tertutup. Mana mungkin ada angin. Saat pikiran mulai menerka-nerka, aku langsung membuka mata. Benar saja, gadis tadi sudah ada di depanku. Hah? Pantas saja tidak ada lagi suara benturan. Tapi mengapa dia bisa ada di depanku? Padahal tadi aku hanya sendirian, batinku. Mbak ngagetin aja, ucapku sambil tersenyum, berharap dia mau mengobrol bersamaku. Mari mas, saya antar ke kamar. Lagi-lagi ucapannya hanya datar, membuatku merasa dia tidak menyukai keberadaanku di sini. Iya, tadi Nona kenapa nangis? Mencoba merubah panggilan untuknya, mungkin dia akan menjawab, pikirku. Bukannya menjawab pertanyaanku, justru dia marah-marah dan mengatakan bahwa aku tidak seharusnya ada di tempat ini. Padahal aku di sini juga karena ulahnya yang tiba-tiba menghantamkan diri ke arah lemari. Kami berjalan beriringan ke arah kamar. Banyak sekali tamu di hotel, semuanya terlihat menunduk. Saat sampai di kamar, dia meninggalkanku sendirian. Satu hal yang aku tahu, bahwa kamar ini kamar berbeda lagi dari sebelumnya. Aku jadi penasaran terhadapnya. Aku tidak menyentuh ranjang sedikit pun. Aku mencoba mengintip keluar jendela. Terlihat hanya gelap. Aku melirik ke arah jam. Masih sama jam seakan tidak berpindah sedikit pun. Merasa terjebak di dalam sini, aku merindukan semuanya. Aku merindukan rutinitasku meskipun melelahkan. Ya, aku merindukannya. Aku berjalan menyusuri kamar, membuka lemari yang terlihat kosong. Tidak ada apapun di kamar ini. Aku duduk di sudut kamar.
Suara lolongan serigala terdengar mengalun-alun, ditemani suara burung hantu. Kepala terasa sangat berat, aku merasa pusing. Mungkin efek tadi yang aku gunakan. Rasanya aku ingin memecahkan kepalaku. Sakit tidak tertahankan membuatku kesal. "Mas, ayo ikut saya." Hah? Gadis itu lagi? Apa dia tidak tahu kepalaku terasa sangat sakit? Aku masih diam mematung melihatnya. Kemudian dia memegangku dan membantu berdiri. Dia terlihat lebih bersahabat daripada sebelumnya. "Mas seorang dokter?" ucapnya gadis itu tanpa basa-basi. "Iya benar," jawabku. Dia memintaku untuk menjahitkan luka teman-temannya. Dia bilang teman-temannya akan membantu aku pergi dari sini jika aku mau membantu mereka. Dengan senang hati aku mengiyakan. Setelah sampai di ruangan yang menurutku tidak asing, hanya saja aku lupa pernah melihat di mana. Dia menyerahkan peralatan, lampu sorot, dan masih banyak lagi. Ada banyak yang harus aku jahit, kurang lebih 100 orang. Mereka semua sama-sama memiliki luka di perut. Aku mencari obat pemati rasa, namun nihil. Akhirnya aku putuskan langsung menjahit. Mulai dari paruh baya sampai anak kecil ada di sini. Aku berpikir, apakah mereka sudah meninggal dunia ataukah masih hidup? Melihat darah segar mengalir membuatku berpikir bahwa mereka orang-orang yang kuat dan mampu bertahan dalam keadaan separah ini. Belum selesai, tapi aku merasakan lelah. Sesaat melirik ke arah jam, tetap jam 12 yang terpampang. Gadis itu mengelap keringat di dahiku. Dia juga tidak segan-segan memijat bahu dan leherku yang terasa pegal. Apa yang terjadi pada mereka? Tanyaku saat aku sedang istirahat memulihkan stamina. Diam, tidak ada jawaban. Lagi-lagi kekecewaan yang aku dapatkan. Saat akan berdiri dan melanjutkan kegiatanku, tiba-tiba dia menangis tanpa suara. Hanya sesenggukannya yang terdengar. Apakah aku salah bicara? Pikirku melihat dia yang masih menangis. Aku mencoba membiarkan dia kembali menjahit. Hanya tinggal beberapa orang lagi. Sebentar lagi akan selesai. Saat menjahit anak balita, aku menahan tangisku. Bagaimana mungkin ada orang tega merenggut dari balita manis di depanku? Dia terlihat santai saat aku menusukkan jarum, seakan-akan dia tidak merasakan sakit. Mungkinkah obat pati rasa dari sang pelaku masih ada, sehingga tidak ada yang kesakitan saat aku menjahit batinku? Setelah selesai, aku beralih ke orang terakhir. Dia wanita muda yang sangat cantik. Senyumannya mampu membuatku luruh. Ingin rasanya meminangnya dan hidup bahagia. Tersenyum sendiri kala aku membayangkan membangun rumah tangga dengan orang tercinta. "Dok." Wanita yang sedang aku jahit bersuara dan memanggilku. Apakah dia merasakan sakit atau dia tahu apa yang aku pikirkan? Wajahku benar-benar memanas. Buru-buru aku menyelesaikan jahitan dan menatap gadis itu. Dia hanya tersenyum. Lalu aku berpamitan pada mereka semua. "Ayo cepat," ucap gadis itu sambil menarik tanganku. Saat sampai di tempat pertama kali aku bertemu dengannya, dia langsung pergi meninggalkanku. Bahkan aku belum sempat mengucapkan terima kasih padanya. Mengikuti kata gadis-gadis itu, aku cukup berjalan lurus sampai aku menemukan pintu. Saat aku buka, benar saja aku sudah berada di belakang gedung. Aku terus berlari, takut penculik tahu aku di sini. "Angkat tangan." Mendengar itu, aku terpacu untuk terus berlari. Sampai akhirnya sebuah timah panas mendarat di kakiku. "Angkat tangan. Anda sudah terkepung." Ternyata polisi yang telah menangkapku.
Setibanya di kantor polisi, aku menjelaskan apa yang terjadi padaku. Percuma polisi tidak percaya. Mereka bilang mereka memang telah mengepungku sejak jam 11 malam saat mereka mengabulkan keinginanku untuk ke hotel tempat aku ditangkap. Ternyata di sana hanyalah hotel kosong yang sudah lama tidak terpakai. Menurut cerita, hotel itu dulu memang dipakai para penjahat. Sekarang hotel itu terbengkalai setelah pemilik dan komplotannya tertangkap dan dihukum tembak mati. Hanya terdiam saat aku menanyakan sekarang pukul berapa. Mereka menjawab 12 malam. Sekarang aku yakin yang terjadi adalah aku terjebak di alam mereka. Dan untunglah mereka mau membantuku keluar sehingga aku dapat kembali ke duniaku. Sekarang aku berada di pusat rehabilitasi karena aku adalah seorang pemakai. Mereka menganggap ceritaku hanyalah sebuah halusinasi karena efek konsumsi terlarang. Bagiku, mereka semua ada dan nyata. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.